Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Batam Resort Batam, Jumat 21 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami, atas kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami masih dapat merasakan dan menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami dalam satu hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, pada pagi hari ini, Jumat 21 Juli 2023, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Kristen mula-mula pada saat itu telah mengetahui secara betul bagaimana makna kasih Allah terhadap mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi mereka, yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Oleh karena itu, mereka diajarkan, mereka dinasehati untuk saling mengasihi orang lain sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus sendiri kepada mereka dengan cara saling mengasihi dan saling menolong sesama. Dengan saling mengasihi, maka jemaat telah menunjukkan bahwa mereka telah lahir dari Allah, mereka berasal dari kebenaran, dan mereka lahir dari Allah. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa mengasihi juga berkaitan dengan kebenaran. Bagaimana mengasihi dengan kebenaran? Mengasihi dengan kebenaran artinya mengasihi dengan sepenuh hati tanpa adanya kepalsuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ajaran ini sangat menggambarkan kondisi kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, di mana dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu ditemukan adanya anggota jemaat yang secara keliru
memahami bahwa Yesus kelihatannya seperti seorang manusia, namun sebenarnya dia adalah makhluk rohani. Mereka juga meyakini bahwa kehidupan rohani pada dasarnya lebih penting daripada kehidupan moral, dan juga pengetahuan rohani lebih penting daripada kaidah-kaidah moral. Bapak Ibu saudara-saudari, kondisi inilah yang memunculkan perpecahan antara pengikut Yesus yang sejati dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang sesat pada masa itu. Sehingga untuk menghindari adanya perpecahan dan ajaran yang sesat, maka jemaat diajak untuk meyakini perintah Allah, perintah yang diajarkan Tuhan, yaitu perintah yang sejati dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa motivasi dari kita untuk mengasihi teman kita, untuk saling mengasihi sesama, untuk berkorban dengan sesama? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang kita lakukan, di balik pengorbanan, di balik kasih yang kita berikan kepada teman-teman kita? Mungkin orang lain bisa memuji apa yang telah kita berikan kepada mereka, bagaimana mereka telah merasakan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Namun, apakah mereka mengetahui apa motivasi di balik kebaikan, di balik dari kasih yang kita berikan kepada mereka? Jadi saat ini kita diajak melalui nats ini untuk memurnikan motivasi kita agar kita dengan sungguh-sungguh mengasihi tanpa adanya sesuatu di balik dari tindakan kasih yang kita berikan. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk saling mengasihi sesama tanpa pamrih. Karena dengan begitu, maka nyatalah kita sebagai anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami, karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dalam melaksanakan seluruh kegiatan kami, seluruh aktivitas kami dalam seharian ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami serahkan perjalanan kehidupan kami, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Amin. Selamat pagi buat kita semua, selamat menjalankan aktivitas, mari saling mengasihi sesama, kiranya Tuhan menguatkan kita dalam setiap aktivitas perjalanan hidup kita dalam seharian ini. Tuhan memberkati. Shalom.